Prabowo tiba menggunakan pesawat kepresidenan di Pangkalan Udara Galeão, Rio de Janeiro, Brasil. Prabowo ke Brasil usai kunjungan kenegaraan di Arab Saudi. Presiden Prabowo ditemani Menteri Luar Negeri Sugiono serta Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Kehadiran Prabowo di Brasil merupakan yang kedua kalinya setelah secara perdana juga mengikuti KTT G20 pada 2024 lalu di Rio de Janeiro. Prabowo berkunjung ke Brasil untuk pertemuan bilateral dengan Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dan menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS untuk pertama kalinya. Presiden Prabowo Subianto sungguh-sungguh ingin membersihkan Indonesia dari koruptor. Jika tidak siap berubah, maka para koruptor tidak akan selamat. Pesan Presiden tersebut disampaikan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Dhanil Anzar Simanjuntak saat memberikan sambutan di pelantikan Matahari Pagi Indonesia, Kota Medan. Sungguh-sungguh ingin membersihkan Indonesia. Itu sungguh-sungguh, Pak. Maka bersiaplah. Kalau Anda siap berubah, maka Anda selamat. Kalau Anda tidak siap berubah, dipastikan Anda sedang menunggu giliran. Terima kasih. Pemirsa, Komisi 1 DPR RI menggelar Fit and Proper Test 24 calon duta besar Indonesia untuk negara sahabat. Fit and Proper Test hari pertama diikuti 12 calon duta besar. 12 calon duta besar yang diuji akan mengisi posisi duta besar Amerika Serikat, Jerman, PBB, Singapura, Jepang, dan Slovakia. Dalam uji Fit and Proper Test, para calon dubes mempresentasikan pemahaman tentang politik luar negeri Indonesia, termasuk rencana kerja sebagai duta besar. Mendengar pemaparannya masing-masing, dan itu bukan visi misi, itu adalah rancangan kerja program, tantangan, dan juga kedepannya apa yang perlu diperbaiki, ditingkatkan, dan juga dikerjakan. Karena kalau visi misi itu adalah visi misi pemerintah, jadi semua ini melaksanakan visi misi dari Presiden Prabowo. Sementara dari 24 nama calon dubes yang beredar, salah satu yang menarik perhatian publik adalah Nurmala Kartini Syahrir yang merupakan adik dari tokoh senior dan Ketua Dewan Energi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Nurmala Kartini Syahrir sebagai calon dubes Republik Indonesia untuk Jepang. Berikutnya ada nama mantan Menko Kemaritiman pada era pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala, Dwi Suryo Indroyono Susilo sebagai calon dubes Amerika Serikat yang berkantor di Washington DC. Kemudian ada nama Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Juda Nugraha sebagai calon duta besar Republik Indonesia untuk Uni Emirat Arab di Abu Dhabi. Selanjutnya ada nama Letjen Purnawirawan Hotman Garaja Panjaitan sebagai calon dubes Singapura yang merupakan putra dari pahlawan revolusi Maijen TNI Anumerta DI Panjaitan. Biasa kan kalau di dalam bidang diplomasi kan, bagaimana hubungan bilateral dengan negara-negara, apakah itu dalam bidang ekonomi, ya, perlindungan warga negara, juga bagaimana kita meningkatkan ya hubungan kerjasama kesehatan dalam segala macam. Tapi terutama juga kita harus lihat adalah juga kita kan energi terbarukan, kita ada program hilirisasi. Nah, Jepang ini suatu negara yang sangat maju, baik teknologinya, ya, di dalam segala hal. Tapi jangan lupa, Indonesia ini adalah negara dengan sumber daya alam yang luar biasa. Juga kita punya sumber daya manusia yang sedang kita tingkatkan kualitasnya menuju. Ya, lantik 60 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution meminta pejabat baru tidak korupsi. Yang ada 3 kali, saya ulang,
Pesan agar tidak korupsi disampaikan Bobi Nasution saat berpidato di hadapan 60 pejabat pemerintahan yang dilantiknya. Ini karena belum lama ia menjabat sudah ada sejumlah pejabat di Pemprov Sumatera Utara yang berurusan dengan KPK. Bobi juga berpesan apabila menemukan praktik korupsi untuk segera melapor kepadanya. Tapi Provinsi Sumatera Utara akan dinilai dari hal-hal yang saya sebutkan. Saya minta tolong jangan korupsi. Sama Pak Wagub baru 4 bulan, tapi sudah ada 3 yang ditahan sama KPK. 2 senjata api jenis Baretta dan 7 peluru ditemukan KPK saat menggeledah rumah mantan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Ginting. Perbakin Medan menyatakan senjata tersebut digunakan Topan untuk keperluan bela diri. Topan juga tercatat sebagai Ketua Perbakin Kota Medan. Kepala Humas Perbakin Kota Medan, Hanjaya Tiopan, mengatakan senjata api tersebut digunakan Topan untuk keperluan bela diri. Kepemilikan senjata api juga resmi diatur Mabes Polri. Senjata yang ditemukan di kediaman itu sudah dikoordinasi, saya sudah koordinasi dengan Intercam. Itu adalah senjata bela diri. Yang mana ranahnya itu adalah yang menguasai izin itu adalah Pak Intercam Mabes Polri. Beliau ini masih aktif sebagai Ketua Harian Perbakin Kota, Ketua Harian Perbakin Kota Medan. Sebelumnya KPK menggeledah rumah mantan Kadis PUPR Sumatera Utara Topan Ginting terkait kasus OTT di Kabupaten Mandaling Natal dalam kasus proyek pembangunan jalan. KPK terpaksa membongkar paksa rumah Topan lantaran gerbang dan pintu rumah mantan PLT Sekda Kota Medan itu terkunci. Selain menemukan 2 pocong senjata api dalam penggeledahan dan lokasi selama 7 jam, KPK juga menyita uang 2,8 miliar. Tim Liputan iNews melaporkan. Kepala Desa Nagori Banjarhulu Kabupaten Simalungun, Kardianto, ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi APBD. Kardianto merupakan kades yang dikejar calon jaksa di Kejari Simalungun, Reynanda Ginting, yang tewas hanyut di sungai. Bah, diambilnya itu 1. Panghulu atau Kepala Desa Nagori Banjarhulu, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Kardianto, ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa). Ia merupakan kades yang dikejar oleh calon jaksa Kejaksaan Negeri Simalungun, Reynanda Ginting, yang tewas hanyut terbawa arus Sungai Silau. Berdasarkan informasi dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kardianto saat ini tengah ditahan di Kejari Simalungun. Meski begitu, belum dijelaskan secara rinci terkait besaran uang APB Desa yang dikorupsi oleh Kardianto.